Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are for Kusik, and now we want to continue the presentation of the material about physical linguistic aspect of interlanguage. So the next material about communication strategies. Who has tried to communicate in a second language knows learners frequently experience problem in saying what they want to say because of their inadequate knowledge. Jadi siapapun yang mencoba untuk berkomunikasi dalam bahasa kedua atau second language, pembelajar ini sering mengalami permasalahan dalam mengatakan apa yang ingin mereka katakan karena pengetahuan mereka yang tidak memadai. Seperti yang kita tahu bahwa seorang pelajar yang ingin belajar tentang bahasa kedua, itu pasti mereka memiliki upaya yang sangat keras untuk bisa mengatakan atau berbahasa kedua. Nah, biasanya permasalahan yang sering ditemukan adalah mereka itu sulit mengatakan apa yang mereka ingin katakan, atau dalam artian itu vocabnya mereka itu masih kurang. Jadi mereka pengetahuan mereka akan vocab di bahasa kedua ini kurang memadai. So next, in order to overcome this problem, they research various kinds of communication strategies. There have been a number of attempts to construct psycholinguistic model to account for the use of communication strategies. Communication strategies are seen as part of the planning phase. They are caught often when learners experience some kind of problem with an initial plan which prevents them from executing it. Jadi untuk mengatasi masalah ini, masalah vocab tadi ya, mereka kekurangan bahasa atau belum mengetahui banyak kosakata ketika ingin mengucapkan bahasa kedua, mereka menggunakan ini sebagai macam strategi komunikasi. Ada sejumlah upaya untuk membangun model psikolinguistik untuk menjelaskan penggunaan strategi komunikasi. Jadi strategi komunikasi dilihat sebagai bagian dari fase perencanaan atau fase cadangan, fase planning ya. Mereka dipanggil atau digunakan itu ketika peserta didik atau pembelajar mengalami beberapa jenis masalah dengan rencana awal yang mencegah mereka dari melaksanakannya. So the next material we will present of my friends Andis Norianti. Ini our material today, and the last material is about two types of computational model. Attempt to peer inside the black box in the computer is the metaphor of the learner's brain in order to identify some of the mental process involved in constructing and using an interlanguage. Jadi di sini kita mengibaratkan otak manusia ataupun pembelajar bahasa kedua ini diibaratkan selayaknya komputer yang di dalamnya terdapat black box ya untuk mengidentifikasi proses yang terjadi dalam penggunaan dan juga pemerolehan dari bahasa kedua itu. These processes can't be viewed directly, it only be inferred from the various behaviors learners engage in. Jadi proses yang terjadi itu tidak bisa dilihat secara langsung melalui kasat mata, tetapi itu hanya bisa dilihat ataupun bisa dianalisis melalui dari kebiasaan dari peserta didik dan juga proses-proses yang terjadi yang melibatkan peserta didik itu sendiri. The metaphor for explaining learners' process has been that of the computer, and the black box has some parts or steps. The first, input, works on it, stores it, uses as output. Nah, seperti yang dijelaskan bahwasanya otak manusia ataupun otak pembelajar itu diibaratkan selayaknya komputer. Nah, di situ ada black box yang mempunyai beberapa steps dalam pemerolehan bahasa. Yang pertama, input yang berupa pemerolehan materi ataupun pemerolehan pengajaran baik dari pembimbing, pendamping maupun dari pembelajar itu sendiri yang kemudian akan dipilih dan dianalisis di dalam works on it untuk kemudian disimpan dalam penyimpanan yang disebut stores dan kemudian akan menghasilkan atau the result, hasil akhirnya berupa output dari input yang diperoleh dari peserta itu sendiri. In particular, there are two typical of computational model. The first, the idea of serial processes. The information is processed in a series of sequential steps and result in the representation of what has been learned.
It is follow and according to the rule or strategy they used. Nah, tipe yang pertama ini yang biasanya digunakan ataupun yang dilakukan oleh peserta didik, yaitu berupa proses ataupun kegiatan ataupun step-steps yang hasil akhirnya itu dia mengikuti rule ataupun aturan-aturan dan juga strategi dari pembelajaran bahasa itu sendiri. Mereka mengikuti setiap step-stepsnya dan juga mengikuti setiap aturan yang ada di dalam pembelajaran itu. Nah, berbeda halnya dengan tipe yang kedua, yaitu the idea of parallel distribute processing. The learners with the ability to perform a number of mental tasks at the same time. Nah, di sini peserta didik itu bisa mempunyai kemampuan untuk bisa memikirkan ataupun bisa menganalisis atau mengolah data lebih dari 2 kegiatan dalam satu waktu. Misalnya peserta didik itu bisa berpikir dan juga bisa menulis dan juga bisa membaca, sehingga mereka melakukan 2 kemampuan ataupun 2 ability secara langsung di dalam satu waktu. For example, the students directly think to use ed in past tense in the regular verbs and think the verb that can to be ed. Nah, secara langsung misalnya ada past tense yang mengharuskan penggunaan akhiran ed untuk regular verb dan juga tidak ada yang tidak menggunakan ed di akhiran. Nah, peserta didik itu mereka secara langsung ataupun directly memikirkan mana sih kata ataupun word yang menggunakan akhiran ed dan juga mana verb yang tidak menggunakan akhiran ed, sehingga mereka bisa memikirkan 2 teori ataupun dua analisis secara langsung. That's all from us. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.